Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini. Berkat teman-teman semua, kami semakin bersemangat untuk membagikan informasi terkait FR terbaru sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Kami semakin memperbaiki channel ini agar apa yang kami sampaikan benar-benar bisa membantu teman-teman pejuang SKB semuanya. Kali ini kami akan membahas FR terbaru tentang case finding, preseptor, media promkes, proses asuhan keperawatan, dan peran perawat yang sering muncul di SKB tahun ini. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Perawat komunitas memberikan penyuluhan pada remaja tentang kesehatan reproduksi. Media promosi yang tepat yaitu A. Leaflet, B. Poster, C. Slide, D. Brosur, E. Billboard. Nah, soal yang pertama ini membahas tentang media promosi kesehatan. Cara mudah untuk menjawabnya ialah kita dapat mengelompokkan terlebih dahulu jenis medianya berdasarkan berapa banyak orang yang akan kita beri penyuluhan. Jika kita akan melakukan penyuluhan pada individu, maka yang paling tepat adalah menggunakan leaflet ataupun brosur. Jika penyuluhan diberikan lebih dari 15 orang, bisa dikatakan itu adalah kelompok besar. Maka, media yang tepat yaitu slide atau metode ceramah menggunakan PowerPoint. Terakhir, pengelompokan ketiga yaitu massal. Cakupan penyuluhan metode ini sangat luas. Tidak hanya remaja, tapi juga dewasa, ibu hamil, dan lansia. Contoh media yang sering digunakan yaitu billboard dan poster. Pada soal yang pertama ini, kita dituntut untuk lebih teliti dan kritis dalam menjawab apa yang ditanyakan. Karena pada soal tidak dijelaskan penyuluhan ditujukan kepada siapa, apakah kepada individu, apakah kepada kelompok ataupun massal. Data yang ada hanya remaja yang diberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Nah, cara yang paling mudah untuk kita menentukan jawaban yang benar yaitu mengeliminasi pilihan jawaban yang ada. Langsung saja kita eliminasi jawaban A, leaflet, dan D, brosur. Karena metode ini lebih tepat untuk individu dan tidak mungkin ada dua jawaban media promkes untuk individu terkait dengan soal. Selanjutnya, jawaban B dan D, poster dan billboard, juga bisa kita eliminasi karena metode ini sama-sama ditujukan untuk massal. Sisa satu lagi jawaban yaitu C, slide. Maka jawaban yang paling tepat yaitu dengan metode slide atau PowerPoint. Mengapa bisa jadi pilihan jawaban yang paling tepat? Padahal perawat tidak menjelaskan jumlah remaja yang akan diberi penyuluhan. Tetapi kita bisa melihat di sini perawat menyiapkan penyuluhan untuk remaja tentang cash pro. Jadi, sudah pasti para remaja yang berada pada lingkungan tersebut diundang dalam penyuluhan yang akan diselenggarakan. Bisa jadi undangan lebih dari 15 orang. Jadi, slide yang paling tepat untuk jawaban soal yang pertama. Next, soal yang kedua. Perawat sedang melakukan anamnesa pada pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri. Nyeri menjalar dari bahu sampai ke belakang. Tahap atau proses keperawatan selanjutnya adalah A. Pengkajian, B. Diagnosa, C. Intervensi, D. Implementasi, E. Evaluasi. Baiklah, sebelum menjawab, perlu kita ketahui proses keperawatan terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian. Pengkajian itu merupakan pengumpulan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga dapat menentukan masalah keperawatan utama. 2. Diagnosa keperawatan.
merupakan pernyataan yang menjelaskan respon manusia di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti. Selanjutnya, yang ketiga, intervensi, yaitu tindakan yang dirancang untuk meningkatkan status kesehatan klien menjadi lebih baik. Yang keempat, implementasi keperawatan merupakan tahapan pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan. Terakhir, yang kelima, evaluasi, yaitu kriteria keberhasilan dari proses tindakan keperawatan. Nah, pada soal ini jelas perawat sedang melakukan pengkajian. Maka, tahapan yang selanjutnya dilakukan setelah pengkajian yaitu B. Diagnosa. Lanjut ke soal nomor 3. Pada suatu puskesmas, didapatkan data hanya 10% masyarakat yang datang ke puskesmas untuk melakukan pengobatan. Padahal pada daerah tersebut angka penyakit TB paru cukup tinggi. Apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Lakukan case finding. B. Aktif case finding. C. Pasif case finding. D. Positif case finding. E. Negatif case finding. Pada soal nomor 3 ini merupakan pembahasan tentang case finding, yaitu suatu pencarian kasus untuk pencarian wabah penyakit atau menemukan sumber penularan atau mencari ada atau tidaknya penderita baru di masyarakat. Pembagian case finding ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aktif case finding. Cara kerjanya, petugas kesehatan mendatangi daerah yang terkena wabah penyakit atau mencari sumber penularan dan kasus baru. Pada dasarnya, cara kerja aktif case finding ini ditempatkan dengan penelusuran atau disebut dengan tracking. Yang kedua yaitu pasif case finding, di mana petugas hanya menunggu penderita yang mendatangi paskes untuk berobat. Contoh penjaringan terhadap pasif case finding ini yaitu penjaringan pasien TB paru yang hanya menunggu pasien datang ke tempat fasilitas kesehatan untuk berobat. Dan pada soal, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat bisa mengakibatkan penderita baru akan semakin bertambah. Maka harus ada upaya yang dilakukan secara aktif untuk mencegah penyebaran penularan penyakit lebih luas lagi. Dan permasalahan yang terjadi dapat teratasi. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu B. Aktif case finding. Petugas kesehatan harus secara aktif menelusuri atau mendatangi masyarakat agar penyebaran TB itu bisa teratasi. Next, nomor 4. Seorang perawat bangsal paru akan membuat rencana penyuluhan tentang penyakit TB paru. Apakah peran perawat tersebut? A. Komunikator. B. Konselor. C. Edukator. D. Fasilitator. E. Sosialitator. Perlu kita ketahui, sebagaimana dalam konsorsium ilmu keperawatan ada 7 peran penting perawat, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana perawat dalam hal ini berperan dalam menyesuaikan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kedua, sebagai advokat, yaitu di mana perawat dalam hal ini akan membantu proses komunikasi dan pemberian informasi yang layak antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, sebagai edukator, di mana perawat dalam hal ini akan memberikan pengetahuan mengenai kesehatan, gejala, hingga tindakan yang perlu diambil untuk
untuk menambah perilaku hidup sehat pada pasien. Keempat, sebagai koordinator, di mana perawat akan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien. Kelima, sebagai kolaborator, di mana perawat akan mengkolaborasikan berbagai tindakan dengan nakes lain yang perlu diambil untuk mendapatkan pelayanan terbaik pada pasien. Keenam, sebagai konselor, di mana perawat dalam hal ini akan memberikan penjelasan terbaik mengenai berbagai informasi yang terkait dengan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Ketujuh, sebagai pembaharuan, yaitu peran perawat yang akan melakukan perencanaan, kolaborasi, serta pembaharu yang sistematis demi mencapai tujuan pemberian pelayanan keperawatan yang terbaik untuk pasien. Maka, jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah C. Edukator, di mana perawat akan memberikan pengetahuan kepada pasien terkait penyakit TB paru. Next, nomor 5. Sebutkan tanggung jawab dari preseptor. Nah, ini terkait dengan soal tentang preseptor. Perlu kita ketahui, preseptor adalah seorang perawat yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat menginspirasi, menjadi panutan atau role model, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu dengan tujuan mensosialisasikan peran barunya, di mana tanggung jawab preseptor itu sendiri antara lain, preseptor bertanggung jawab terhadap pengkajian yang dilakukan oleh presepti. Selanjutnya, merencanakan modal preceptorship untuk mendesain sesuai kebutuhan presepti. Selanjutnya, melakukan peran pengajar dan sebagai role model. Selanjutnya, peran preseptor itu sendiri melakukan evaluasi pada presepti selama penerapan preceptorship. Maka, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah E. A, B, C, dan D benar. Baiklah teman-teman, pejuang SKB semuanya. Sudah 5 soal yang kita bahas. Semoga pembahasan soal kali ini juga bisa menambah amunisi teman-teman semua. Terus semangat, jangan lupa tetap berdoa agar apa yang diharapkan tercapai. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen agar kami semakin berkembang. Sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.